Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS 2 Negeri Gunung Kidul tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi yaitu kesetaraan. Marilah yang pertama kita akan membahas pengertian tentang kesetaraan. Kesetaraan sendiri berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara berarti sejajar, sama tingkatannya dengan sederajat. Oleh karena itu, kesetaraan bermakna bahwa semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan yang sama pula. Sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan konsumsi yang layak. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak hanya sebatas mengenal keanekaragaman, tapi juga ada yang namanya kesetaraan, di mana kesetaraan ini berhubungan dengan kedudukan yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan ensiklopedia bebas, kesetaraan dapat mengacu kepada beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, ada kesetaraan gender. Yang kedua, ada kesetaraan politik. Yang ketiga, ada kesetaraan ras. Yang keempat, ada kesetaraan sosial. Dan yang kelima, ada kesetaraan di mata hukum. Kesetaraan yang akan kita bahas kali ini adalah kesetaraan gender. Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Maka dari itu, kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat, dan akses terhadap pelayanan. Pria dan wanita merupakan sama-sama ciptaan Tuhan. Jika kita lihat di dalam suatu perkemahan, Yohan memasak dan teman-temannya mengatakan bahwa Yohan sudah melakukan pekerjaan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Diana mengangkut barang dan mendirikan tenda, dan teman laki-lakinya melarang dan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, mari kita bedakan antara kodrat dan budaya. Mari kita cek. Jika sesuatu itu tidak akan ada habisnya, berlaku di setiap waktu, dan tidak lekang oleh waktu, maka itu adalah kodrat. Contohnya seorang perempuan dari zaman dulu sampai sekarang, apakah mengandung dan melahirkan? Jawabannya, ya iyalah. Berarti melahirkan adalah salah satu dari kodrat seorang perempuan. Tetapi mari kita cek lagi. Apakah seorang perempuan itu kerjanya hanya di dapur? Jawabannya tentu tidak. Banyak sekali perempuan-perempuan yang bekerja menjadi pemimpin, menjadi dokter, menjadi leader. Bahkan di suku Minang, seorang perempuan merupakan salah satu pemimpin dari
warga marganya. Nah, mari kita cek lagi. Apakah seorang perempuan dari dulu tugasnya hanyalah di dapur? Jawabannya tentu tidak. Karena ada contoh seorang Ratu Elizabeth itu memimpin negara Inggris. Ratu Sid Al-Mulk sebagai ratu di Mesir. Bahkan seorang pahlawan dari Aceh berani maju di medan perang, yaitu Cut Nyadi. Nah, dari gambaran di atas, kita bisa membedakan antara kodrat dan budaya. Kodrat yaitu berlaku dimanapun, di setiap tempat dan waktu, dan tidak akan pernah berubah, karena kodrat itu berasal dari Sang Pencipta. Sedangkan budaya, beda tempat akan beda budaya atau kebiasaan, bahkan beda waktu bisa berubah budayanya. Anak-anakku, apakah kalian tahu gambar yang ada di slide tersebut? Ya, betul. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini, salah satu pelopor kesetaraan gender yang berasal dari Indonesia. Nah, apabila kita kadang salah paham terhadap pengertian dari kodrat dan budaya, maka akan timbul beberapa akibat dari sikap tersebut. Yang pertama, melecehkan atau menganggap rendah. Contohnya, dengan seorang pria menggoda wanita, mencolek, bahkan melakukan tindakan asusila, pornografi, itu juga termasuk tindakan pelecehan. Sikap apa yang harus kita lakukan? Sikap yang harus kita lakukan adalah menolak pornografi. Karena dengan kita menolak pornografi, berarti kita menghormati setiap perempuan, termasuk ibu kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, dan saudara-saudara perempuan kita. Sikap yang kedua yaitu akan terjadi diskriminasi. Zaman dulu, perempuan itu tidak boleh sekolah. Tugasnya cuma di rumah. Padahal, seorang ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Adilkah jika ibu tidak boleh pintar dan berpendidikan? Hal yang ketiga yaitu terjadinya intimidasi atau mengancam atau menindas. Ingat, hal tersebut jangan sampai kalian lakukan. Karena jika hal-hal tersebut terjadi, hati-hati. Maka yang akan terjadi adalah seperti gambar di samping, yaitu masuk ke bui atau penjara. Maka dari itu, diciptakannya kesetaraan gender dalam masyarakat itu ternyata mempunyai tujuan yang sangat penting. Di antaranya, dengan adanya kesetaraan gender, tiap orang itu akan memperoleh perlakuan yang sama dan adil di dalam masyarakat. Tidak hanya dalam bidang politik atau tempat kerja ataupun bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu, tetapi adil dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Dan yang terakhir, indahnya hidup ini bila kita semua bisa saling menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya. Dan jika kita ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka hargai dan hormati dulu diri sendiri dan orang lain.
Terima kasih anak-anakku semuanya atas perhatiannya. Selamat melanjutkan ke materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.